Kalau wudhu tuh taslis ya, 3 kali. Kan kalau kita membasuh anggota wajah, anggota tangan itu 3 kali. Itu tuh bukan wajib sebenarnya, taslis itu nanti sunnah. Jadi kalau semisal membasuhnya 1 kali tapi sudah mencukupi batasan yang wajib dibasuh itu boleh. Ya, taslis bahasanya men3 kalikan basuhan itu taslis, itu tuh sunnah gitu. Jadi kalau nanti itu kamu membasuhnya pas basuhan yang ketiga karena kamu di awal dan kedua tuh lupa, itu nanti dihitung 1 untuk menuju taslis, berarti kamu harus menambah 2 kali lagi basuhan. Itu untuk niat ketika kita membasuh wajah. Untuk fardunya wudhu yang kedua, asani utawi kang kaping pindho iku ghuslul wajhi, ngusap wajah, mimbatil sya'ri roksi, awit saking panggonan cukule rambut sirah, ila muntahad dakoni, tumeka panggonan katoke janggut, wa minal uduni lan saking kuping siji ilal uduni tumeka kuping kang weneh. Untuk fardunya wudhu yang kedua itu membasuh wajah. Jadi membasuh itu enggak asal kita membasuh yang penting basah, bukan ya. Bukan seperti itu. Semua itu ada batasan. Kalau membasuh wajah itu batasannya bagian atas tuh bagian jidat di mana ini tempat tumbuhnya rambut. Jadi sampai sini, harus sampai sini. Kalau kalian cuma membasuh asal yang penting alis aku basah, ini enggak bisa. Nanti wudhunya enggak sah. Makanya ada istilah orang yang kalau wudhu anggota wudhunya enggak kebasuh tuh nanti di akhirat bakal hitam. Iya, itu ada hikayah. Dalam kitab tuh sebuah kitab hikayah ada yang menerangkan seperti itu. Jadi itu ada aturannya, kita membasuh enggak asal basah, enggak. Jadi kalau untuk wajah yang dibasuh tuh bagian atas jidat kalian. Kadang orang tuh enggak sama, ada yang tumbuhnya rambut tuh sampai ke jidat, sampai ke muka, ada di situ. Ada yang kayak hampir botak tuh sampai ke sini nih tumbuhnya rambut. Itu yang bagian atas, ya bagian bawah sampai di bawah dagu di sini. Kalau bagian lebarnya bahkan sampai telinga, di mana dalam telinga kalian yang dipasang anting kalau untuk perempuan, itu kanan kiri sama. Jadi kalau basuh gimana agar semuanya tuh rata, semuanya tertolong, nggak ada yang kelewatan, bagaimana? Kayak gini nih. Kita basuh, saya contohkan kayak gini ya, susah nih. Tangan kita ini basuhkan ke wajah. Anggap ini tangannya ikut ya. Itu tangan ibu jari jangan dilepas, jangan diikutkan ke sini. Ibu jari pisah. Kita membasuh ke sini, ini nanti sini. Jadi sesama ibu jari ini, sesama 2 ibu jari tangan kanan dan kiri itu ketemu di bawah dagu di situ. Maka dengan cara kita membasuhnya seperti itu, ini insya Allah semua anggota wudhu akan terbasuh dari kanan kiri sampai atas bawah. Jadi kayak gitu. Kita membasuhnya di sini. Red. Ini nanti ibu jari ketemu sama ibu jari sebelah kiri di bawah dagu. Jadi semua area wajah ini tercangkup. Gitu. Itu untuk membasuh wajah. Saya lanjutkan. Asalisu utawi kang kaping 3 iku ghuslul yadaini, basuh tangan loro, ma'al mirfaqaini ing dalem sartane sikut loro, wama lan panggonan tahtal adofiri tetep ing dalem ngisore pira-pira kuku, atawi lati kang dawa, rupane alati adofiri tawilah tasturu kang nutupi opo adofiri tawilah al anamila ing piro-piro driji. Untuk yang ketiga, fardunya wudhu itu adalah membasuh kedua tangan sampai siku-siku. Jadi sampai sini. Jadi nggak bisa kalau semisal kayak gini. Kalau kita tuh wudhunya di tempat terbuka terus kalau cuma pergelangan tangan gini gimana? Nggak boleh karena anggota wudhu sampai siku. Kalau nggak sampai siku berarti gimana? Ya wudhunya nggak sah. Terus lagi kalau kita kukunya panjang gimana? Maka bagian jari di bawah kuku yang panjang itu juga wajib dibasuh. Kalau semisal membasuh kan pasti kayak gini. Alirkan tangan tuh ke keran, dibasuh, balik lagi. Jadi kalau misal kalian tuh yakinnya kuku kita tuh ditaruh di bawah keran kayak gini nggak apa-apa, boleh. Terus kalau semisal nanti kita wudhunya di tempat kolah, bukan pakai air keran, kolah atau bak mandi gede. Kita cuma nyelup doang, boleh nggak usah diusap, nggak usah digosok. Biasanya kan kalau kita wudhu pasti tangan ini ikut campur menggosok kan. Kalau di kolah boleh nggak kita cuma celup, yang penting melebihi batas siku, boleh, itu sudah cukup. Jadi kalau di kolah kan taslis ya 3 kali kita basuh di keran. Boleh selang-seling, boleh langsung sebelah kanan 3 kali, baru kiri 3 kali, itu boleh. Kalau di kolah bak mandi
besar di mana sudah mencapai 2 kolah ya, itu nanti berarti kalau tasbih kita gimana nyelupin 3 kali dong, celup angkat, enggak cukup kalian celup ini digoyangkan itu sudah cukup dari taslis. Jadi enggak harus celup angkat kayak gitu, enggak. Jadi kalau ini di kolah gede, kalian wudhunya boleh ini cukup dicelupin 1 kali itu juga sudah mencukupi untuk wudhu. Itu untuk membasuh kedua tangan sampai siku. Terus gimana kalau untuk orang yang mohon maaf, yang dia tangannya putung, maksudnya terputus, nggak punya gini, misal dia terputusnya sampai telapak tangan, jadi cuma sampai gini ya, itu gimana? Apa juga wajib dibasuh? Wajib dibasuh yang ada. Jadi kan gini, batasan membasuh kedua tangan anggota wudhu itu mulai dari telapak tangan kita sampai siku-siku. Jadi kalau yang hilang itu telapak tangannya, kan masih tuh bagian ini, pergelangan sampai siku. Berarti yang wajib dibasuh ini, bagian yang ada. Menurut siapa ya kemarin? Saya hampir lupa. Menurut ulama, ketika nanti a'dha'ul wudhu, anggota wudhu itu terpotong, akan tetapi masih menyisakan sebagian, maka sebagian yang ada itu yang wajib dibasuh. Jadi cuma sebagian di sini sampai siku. Terus kalau dia tangannya tuh buntungnya sampai siku gimana? Tinggal bagian siku sampai ke atas. Kalau itu yang terjadi, kan tadi batasan anggota wudhu sampai siku-siku ya. Kalau terputusnya pas di ruas siku, ini namanya ruas siku. Ketika ini benjolan ini loh, siku kan ada benjolan, itu tuh ruasnya masih bagian siku ada, maka ini nanti tetap wajib dibasuh. Yang wajib dibasuh berarti bagian ros-rosan siku ini yang masih, tempat pentolan siku yang tersisa ini, itu yang wajib. Untuk selebihnya itu sunnah. Jadi kalau semisal putusnya pas itu sudah melewati batas siku di sini di atas, bagaimana? Maka ini tidak diwajibkan untuk membasuh, akan tetapi sunnah. Jadi kalau sunnah itu tuh hanya dianjurkan, tapi kalau kalian melakukan maka itu mendapat pahala. Jadi bonus kayak gitu loh. Yang melakukan mendapatkan bonus, tapi kalau nggak dilakukan kita nggak mendapat siksa, karena ini bukan fardu, karena anggota yang seharusnya wajib dibasuh itu tidak ada gitu. Tapi kalau yang misalkan putusnya cuma sebelah kanan, sebelah kiri utuh, ya kiri wajib telah dibasuh. Itu tadi catatannya, putusnya sampai batasan apa. Kalau masih ada bagian siku, berarti itu yang wajib dibasuh. Untuk selebihnya ke atas itu sunnah gitu. Tapi kalau putusnya di atas bagian siku, maka dia tidak diwajibkan untuk membasuh anggota tersebut. Itu untuk membasuh kedua tangan. Arabi'u utawi kang kaping 4 iku mashu ba'di roksi, ngusap sebagiane sirah, wa illam yakun lan hale senajan ora ono iku alaihi ing atase roksi apa sya'run rambut, walayakti lan ora cukup apa mashu sya'rin ngusap rambut tola kang dawa an hadiroksi saking watesi sirah. Yang keempat ini baru mashu sama waslu, itu beda ya. Mashu itu mengusap sebagian kepala. Kalau tadi yang wajah kan kita tuh waslu wajhi, membasuh. Jadi kalau membasuh sama mengusap beda. Kalau mengusap sebagian kepala itu nggak perlu. Kalau misal kita wudhunya di kolah atau di keran, ini tangan nggak perlu menampung air, karena yang namanya mengusap cukup kita asal membasahi tangan baru kita usapkan. Jadi nggak perlu kalian ambil air ini disiram, nggak. Itu namanya membasuh. Kalau membasuh tuh airnya mengalir, kalau mengusap cukup tangan kita asal basah baru diusapkan. Itu membasuh sebagian kepala. Terus membasuhnya sampai batasan apa? Kalau menurut madhab yang kita ikuti, madhab Imam Syafi'i, 3 helai rambut itu sudah bisa. Cuma ini kamu basuh di ujungnya kepala ini sudah bisa. Tapi kalau rambut kamu panjang sampai ke pinggang, yang kalian basuh bagian ini yang tergerai di pinggang, ini tidak bisa mencukupi untuk mashu ba'di rosi, nggak boleh ya. Jadi yang dibasuh di sini, tempat yang berbatasan dengan kepala. Nggak boleh ketika rambut kamu panjang sampai ke pinggang yang dibasuh yang tergerai di pinggang, ini nggak bisa, nggak boleh. Itu belum mencukupi fardunya anggota wudhu. Jadi itu untuk membasuh sebagian kepala. Al-khamisu utawi kang kaping 5 iku ghuslur rijlaini, masuh sikil loro, ilal ka'baini sertane polok loro, wa yajibu lan wajib apa ghuslul aqibaini, masuh tungkak loro.